Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau ibadah pada minggu pertama di bulan Januari ini. Kita percaya, kita mau bersyukur sama Tuhan karena setahun sudah berlalu dan kini kita tetap diberkati Tuhan, kita tetap dipelihara Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Setahun telah berlalu ya Tuhan. Walaupun di tahun-tahun kemarin banyak suka dan duka kami alami ya Tuhan. Tapi kami pada saat ini kami mau bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kalau kami tetap aman dalam lindungan Tuhan, itu karena kebaikan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kini kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau ucapkan syukur kami ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Ucapkan syukur-Mu untuk segala kebaikan Tuhan. Yesus, Engkau yang di rumah-rumah sembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, kami naikkan syukur sebab Kau
puji dan ku sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, sama-sama panggil namanya, ucapkan syukur-Mu, naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Engkau yang mau ucapkan syukur, panggil namanya Bapa, sebab Dia Allah kita yang berkuasa. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Biar musik menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami tetap sehat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Engkau yang mau mengucap syukur, katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa,
selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Engkau yang mengasihi Tuhan, sembah Tuhan dengan segenap hati. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya rara pasti kaya rara. Haleluya. Ya rara pasti kaya rara. Ya rara pasti kaya rara. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kau yang mau bersyukur angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan, Dia sangat baik. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi katakan syukurmu. Ku bersyukur Bapa, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau yang mau bersyukurlah, angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Ku bersembah Dia Allah yang layak. Biarlah ucapan syukur mengalir dari setiap mulut kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin Tuhan, yes Lord. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setiamu, untuk segala rahmat-Mu. Kami bersuka cita ya Tuhan. Walau badai ya Tuhan di luar sana Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan tetap pelihara setiap kami. Kini kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya percaya semua yang di rumah-rumah dalam keadaan sukacita mengawali hari di mana minggu pertama ini kita mengawalinya dengan sukacita, dengan masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Kini saya mau ajak semua yang ada di rumah, yuk kita bersukacita karena sukacita surga mengalir atas setiap kita di dimanapun berada. Haleluya, kita bersyukur buat Tuhan. Sukacita surga mengalir atas setiap kita. Yuk kita tepuk tangan di rumah-rumah yuk. Yang mau terima sukacita surga, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat katakan rahasia di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, kami percaya Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di
sukacita, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan VOP. Saya persilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk menyaksikan VOP. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya memulai minggu di tahun yang baru ini ada kekuatan yang dari Tuhan. Ada firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Walaupun badai masih ada di luar sana, tapi firman Tuhan berkata kita jangan takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau imani lagu ini bahwa kami tidak akan takut Tuhan. Memulai tahun ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Katakan dengan imanmu bahwa kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, amin Tuhan. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Pujilah Engkau Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya Haleluya, haleluya Yesus. Urapi kami masing-masing pada saat ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti tuntunan-Mu, isi hati-Mu menghadapi tahun yang akan datang ini Tuhan. Tahun 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya percaya kepadamu, kami mau belajar hanya berharap 100% kepadamu saja Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara jemaat semua yang saya kasihi, dimanapun juga saudara-saudara berada pada saat ini. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita sudah lewati tahun 2020, di mana tahun 2020 memang buat sebagian dari kita mungkin ini adalah tahun yang berat karena adanya pandemi yang berkepanjangan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa tahun 2021 kita memiliki satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang-orang dunia untuk menghadapi tahun 2021 atau setiap kali pergantian tahun mereka menanyakan ramalan-ramalan tahun yang baru itu akan terjadi apa. Tapi saya yakin sebagai anak-anak Tuhan kita hidup bukan karena ramalan, tapi hidup kita karena penggenapan firman Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, suatu saat bangsa Israel mengalami satu hal yang tidak enak karena dosa-dosa mereka. Karena kesalahan mereka, mereka harus mengalami pembuangan di tanah Babel. Saudara-saudara, mereka menderita sebagai perantauan di sana, mereka menderita karena kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi di tengah-tengah penderitaan mereka, puji nama Tuhan, sebagian dari mereka masih ingat akan Allah, sebagian dari mereka masih ingin bertobat kepada Tuhan. Dan Yeremia, Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Coba kita baca dalam Meratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan ayat 23. Di sana katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Surah Allah yang mereka sembah adalah Yehova, Elohim, Allah yang menciptakan
alam semesta ini, Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah yang menciptakan ini adalah sebagai Bapa yang sangat memperhatikan manusia ciptaannya. Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Bapa. Seorang Bapa di sini dikatakan bahwa kasih setia Bapa itu tidak berkeputusan. Selalu baru setiap hari. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-11, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta roti, ayat yang ke-12, atau jika ia, ayat yang ke-12, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Saudara-saudara, seorang bapa di dunia pada waktu anaknya meminta sesuatu, bapa tersebut akan berusaha memenuhi keinginan dari anak-anaknya itu. Jadi ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Nah, saudara-saudara, Bapa kita sangat memperhatikan kita apapun juga yang kita hadapi. Tahun yang akan kita lewati, tahun 2021. Ini adalah satu tahun yang kalau kita mengingat kebenaran firman Allah, ini adalah tahun yang penuh pengharapan. Banyak orang kalau awal tahun mengadakan resolusi untuk tahun 2021, mengadakan resolusi. Tetapi saudara-saudara, saya rindu resolusi kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, resolusi kita dasarnya adalah firman Tuhan. Kita kembali kepada ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Di sana dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, jadi kita di dalam tahun yang akan datang ini yang Tuhan kehendaki adalah hanya berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain, saudara-saudara, karena kepada yang lain itu mengecewakan. Tapi saya percaya kalau kita menapak tahun 2021 ini dengan berharap kepada Tuhan, maka kita akan bisa berkata dengan yakin bahwa tahun 2021 ini akan lebih baik daripada tahun yang telah kita lewati. Ya, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagian yang kedua yang boleh saya ingatkan kepada saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan tahun 2021 ini. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk
di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita tahun 2021 yang baru ini, ayo tinggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Tentunya kita bisa merefleksi kehidupan kita tahun yang lalu. Apa yang menyebabkan kita nggak berhasil? Apa yang menyebabkan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita ini jatuh lebih dalam, bahkan tidak beriman kepada Tuhan? Maka yang pertama Tuhan mengingatkan, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi itu. Apa? Mungkin dari sifat-sifat kita, dari karakter kita. Mungkin dari kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita menganggap aku paling bisa, paling jago, aku pengerti semuanya. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau diajar. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau ditegur. Saudara-saudara, keangkuhan hidup ini adalah merupakan satu beban, ada dosa yang merintangi kehidupan kita. Atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saudara-saudara, kebiasaan yang buruk menyebabkan orang itu tidak percaya lagi kepada kita. Salah satu contoh kebiasaan yang buruk adalah perkataan suka bohong, dusta. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang membebani kehidupan kita. Orang jadi nggak percaya. Mari tahun 2021 ini kita tinggalkan ini beban dosa yang merintangi kehidupan kita. Kita jadi orang yang bisa dipercaya. Tahun 2021 Gembala Sidang kita memiliki visi untuk kita ingat, kita jalani bahwa tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Mari saudara-saudara, melalui perkataan kita, melalui apa yang kita ungkapkan kepada orang lain, itu mencerminkan satu integritas kepada kita. Orang yang mendengar, oh percaya, yes. Tapi jangan sampai saudara-saudara beban-beban atau kebiasaan itu tetap menggandoli kehidupan kita sehingga kita nggak bisa maju. Hal yang lain mungkin kekecewaan, dendam, hati yang pahit. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa naik. Itu adalah beban yang harus kita tinggalkan. Tahun 2021 semua disingkirkan, semua ditinggalkan hal-hal yang demikian. Kita hidup baru lagi dengan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ya. Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-1 sana dikatakan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa yang diwajibkan bagi kita, saudara-saudara, hari-hari ini? Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini kita memiliki satu kewajiban yang harus kita menangkan. Segala cobaan, segala tantangan yang menyebabkan iman kita runtuh. Atau dengan lain kata, keselamatan yang sudah disiapkan buat kita itu hilang karena perbuatan kita. Maka 2021 ini kita perbarui lagi. Kita berlomba dengan tekun supaya keselamatan yang kita miliki, kita diberikan oleh Allah itu kita bisa raih dengan yakin bahwa pada waktu kita ketemu dengan Dia, keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, perlombaan yang berikutnya yang harus kita menangkan adalah bagaimana dalam kehidupan ini kita harus memenangkan banyak jiwa. Memenuhi amanat agung. Ya. Karena itu saudara-saudara, kehidupan ini untuk memenangkan jiwa ini bukan sesuatu yang gampang, tapi memang perlu satu perlombaan untuk mengalahkan diri kita terlebih dahulu supaya kemuliaan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara-saudara, ayat yang terakhir di sini katakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa, saudara-saudara? Teladan yang harus kita ikuti adalah Yesus.
bagaimana dia tekun memikul segala beban penderitaan karena dosa-dosa manusia. Dia tetap jalani. Tuhan Yesus adalah contoh fokus kita. Karena kalau berbicara tentang integritas, contoh orang yang memiliki integritas yang paling baik adalah Yesus Kristus sendiri. Mari saudara-saudara, 2021 ini apapun juga yang terjadi, pertama kita harus menaruh harap kita hanya kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Allah yang kita miliki itu adalah Bapa yang baik yang memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, tanggalkan semua beban dosa yang merintangi. Dia yang akan tolong kehidupan kita ke depan. Fokus hanya kepada Yesus saja. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu tadi. Ada lagu yang tadi sudah dinyanyikan, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Nanti saya akan berdoa buat saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara yang ragu-ragu untuk masa depan, untuk tahun 2021 ini nanti bagaimana. Tetapi pada saat ini, pagi hari ini diingatkan, Allah yang kita miliki adalah Bapa yang setia. Hanya berharap saja kepada Dia. Perkuat lagi imanmu. Katakan, ini aku Tuhan. Aku mau berharap saja kepadamu Tuhan. Aku taruh hidupku hanya ke dalam tangan. Aku gak mau mengandalkan kemampuanku sendiri Tuhan. Aku mau belajar Tuhan, meninggalkan perkara-perkara yang lalu, dosa-dosa yang membebani. Tapi aku mau mataku tertuju hanya kepadamu saja Tuhan.
Kami mau berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan kami dengan tekun, Tuhan. Kami tidak mundur. Mari saya akan berdoa buat saudara-saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu. Kau tahu masalah pergumulan apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Tapi pada saat ini Tuhan, Kau sendiri menjamah mereka Tuhan. Keraguan mereka disingkirkan Tuhan. Mereka boleh percaya kepadamu, mereka boleh hanya berharap saja kepadamu saja. Dan Engkau yang akan tolong Tuhan. Kau adalah El Shaddai, Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah ke atas jemaat-Mu. Mereka boleh mengalami perubahan di dalam kehidupannya, perubahan yang lebih baik lagi dari tahun 2020 Tuhan. Terima kasih, yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan. Bahkan yang tidak mempunyai pekerjaan, Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang disiapkan oleh Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau El Shaddai mulia. Terima kasih Yesus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Percaya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kini kita akan Pentakosta, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman pada saat ini adalah mengenai persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GBI Blok M yang tertera di layar, ataupun bisa kita bisa pakai QR code yang ada di layar untuk menyindainya. Kami berharap semua jemaat bisa memberikan persembahan karena kita percaya kita pasti diberkati Tuhan, dan kita memberkati gereja kita di mana kita diberi pertumbuhan bagi Tuhan. Demikian pengumuman hari ini. Minggu depan masih tetap kita akan ibadah seperti biasa, dan setiap minggu mulai sekarang adalah jam 10 pagi. Jadi saudara-saudara bisa memulainya jam 10 pagi. Kita akan masuk doa syafaat. Mari semuanya kita siapkan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dalam keadaan baik dan sehat dan terpelihara. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang sudah berlalu 2020. Dan sebagaimana Tuhan memelihara kami di 2020, kami percaya Tuhan akan memelihara kami di 2021. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat gereja GBI Blok M, kiranya Engkau berikan kesehatan yang sempurna sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Hindarkan dari segala penyakit termasuk COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain Tuhan. Berikan kepada seluruh jemaat perlindungan yang sempurna. Kami mohon kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan. Gembala sidang kami Pak Niko beserta keempat wakilnya. Gembala rayon kami Bapak James beserta wakilnya. Serta gembala cabang kami Bapak Edi Benyamin beserta wakilnya Pak Hari dan Pak Sugi. Serta seluruh gembala kul yang ada, kiranya Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna di hari-hari yang jahat ini. Pelihara Tuhan para pemimpin kami beserta keluarga besar mereka, anak cucu mantu mereka semua Tuhan Yesus, Engkau pelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu ada dalam tangan kendali Tuhan. Dan kami berdoa kiranya memasuki tahun 2021 bangsa ini boleh Tuhan lepas dari krisis ini Tuhan. Kami percaya dengan mulainya pemerintah Indonesia memasukkan vaksin-vaksin COVID-19 dan mulai akan diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan Roh-Mu yang bekerja, Roh Kudus Engkau yang tolong semua, agar apa yang menjadi program pemerintah untuk menyalurkan vaksin dan juga untuk proses-proses kesembuhan juga Engkau berkati dan Engkau tolong. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa buat gereja ini kiranya Engkau juga tetap berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami selesai ibadah, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari dengan iman kita angkat tangan kita ke hadapan hadirat Tuhan. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara.